Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Perdanuasa Naswa Nabil, berasal dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1A dengan NPM 2478301. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan. Jadi di sini ada 3 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menggali sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang kedua, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Yang pertama, secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Karena pada zamannya tidak dikenal hukum penjara, melainkan hukuman mati. Oleh karena itu, dia merumuskan hak pertama yang dimiliki adalah untuk hidup, dilanjutkan hak untuk kebebasan dan hak milik. Yang kedua, sumber sosiologi. Akhir-akhir ini kita sering menyaksikan berbagai gejolak masyarakat yang sangat memperhatikan, yaitu tentang karakter bangsa Indonesia yang semakin lama semakin memburuk. Berbeda drastis dan sangat jauh dari sebelumnya. Bangsa Indonesia yang dikenal dengan karakter penyabar, ramah, sopan santun, dan pandai berbahasa basi sekoyong-koyong, menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih strategis, bisa menyebabkan hal-hal kriminal. Adapun anak-anak sekolah yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Tuntutan tidak hanya tentang pemenuhan hak, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial dalam rangka kebahagiaan hidup bangsa secara menyeluruh. Materi yang ketiga itu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi, pertengahan pada tahun 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Keselarasan kewajiban dan hak didasari oleh dinamika yang terjadi akibat proses dan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Yang kedua yaitu dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Jadi di sini pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda di Indonesia ketika itu memakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan, semakin hari, semakin nambah parah krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan pada 21 Mei 1998.
Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghapus doktrin difungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kemudian lanjut ke materi ketiga, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan penyusunan naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, sebuah komite bersama dibentuk untuk merancang proyek tersebut. Setelah rancangan selesai, disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional pada tanggal 12 Agustus 1950 dan oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Naskah usul Undang-Undang Dasar baru diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan keputusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Konstituen negara kesatuan dipertegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1950 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara demokrasi dan kesatuan yang diatur oleh hukum. Pelaksanaan konstitusi ini adalah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Deklarasi 17 Agustus 1945 dan juga menjalankan otonomi atau pendelegasian kekuasaan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan parlementer. Kepada negara sebagai kepala pemerintahan tertinggi tidak dapat diganggu-gugat karena kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Jika DPR dianggap tidak representatif, Presiden berhak membubarkan DPR. Konstitusi RIS yang tidak sempat membentuk konstitusi seperti yang diamanatkan di dalamnya. Jadi, secara umum, dinamika konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Masa kemerdekaan, masa berlaku dari 18 Agustus sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 masa berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 masa Orde Lama masa berlaku 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Baru, masa berlaku 1966 sampai dengan 1968. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.